warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat PAC, sahabat-sahabat Fatayat NU Kecamatan Gumelar, alhamdulillah pada hari ini kita berada di bulan yang penuh rahmat, anugerah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan diri dari makan, minum dan hal yang membatalkannya, mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dengan niat yang telah ditentukan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang dan jelas, yaitu Adinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, dari 12 bulan yang ada dalam kalender Islam, Ramadan merupakan bulan yang istimewa karena keistimewaannya dijuluki bulan Sayyidu Syuhur, yaitu bulan pemimpin seluruh bulan. Atas julukan ini ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Pertama, karena Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Kedua, ada salah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Jadi nilai ibadah dilaksanakan malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 1000 bulan. Ketiga, Ramadan merupakan bulan istimewa karena kebaikan yang kita kerjakan nilainya akan berlipat ganda pahalanya. Pada kesempatan ini penting bagi kita untuk mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad SAW di Gua Hira. Pada saat itu tepat di malam Jumat bertepatan hari ke-17 Ramadan, dan akhirnya kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Bila kita mengkaji peristiwa itu, pelajaran yang dipetik adalah ketakwaan, keyakinan kita semakin kuat terhadap kitab suci Al-Quran. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, apakah itu malam Nuzulul Quran? Malam Nuzulul Quran adalah malam yang diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk pertama kalinya ketika malaikat Jibril mendatangi Nabiullah Muhammad SAW yang sedang bertahanus di Gua Hira. Dan setibanya malaikat Jibril langsung meminta Nabi untuk membacanya. Bacalah, kata malaikat. Aku tidak bisa, Nabi menjawab. Bacalah, kembali malaikat Jibril mengulang. Dan aku tidak bisa, Nabi menjawab kembali. Perintah malaikat Jibril alaihissalam diucapkan sebanyak 3 kali, namun tidak berubah dengan kalimat yang sama sampai pada waktu itu. Waktu titik turunlah wahyu yang pertama yang berupa surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selama 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun ini terdiri dari 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat Al-Quran diturunkan ke Nabiullah Muhammad SAW secara berangsur. Allah menurunkan ayat-ayat tersebut dalam beberapa momentum. Ada ayat yang turun ketika ada kejadian tertentu, ada juga ayat yang turun ketika Nabi ditanya umat Islam atau kaum musyrik, namun ada juga ayat yang turun tanpa adanya latar belakang. Lalu, apa yang mesti kita lakukan dalam memaknai atau menyemarakan Nuzulul Quran? Setidaknya ada 2 amalan yang bisa kita lakukan.
Pertama, jika dulu Nabiullah Muhammad SAW menyendiri dan bertahanus di Gua Hira, maka zaman sekarang kita bisa beritikaf di masjid dengan memperbanyak zikir. Kedua, memperbanyak interaksi dan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, baik menghafal maupun memahaminya. Dalam hadis Nabi bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran akan diberikan 10 kali pahala untuk masing-masing hurufnya. Hal ini tentu semakin dilipatkan di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, para ulama menganjurkan umat Islam untuk menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Kita harus punya strategi, rencana agar di bulan Ramadan dapat menghatamkan. Hal ini dapat dilakukan secara berangsur-angsur, 1 hari 1 juz. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita berusaha selalu dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman seumur hidup, hingga Allah ridho menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apabila banyak kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan mohon dimaafkan, dan apabila itu baik itu datang dari Allah, semoga kita dapat mengamalkannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.